Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita mulai program seduhnya dengan pentingnya legalitas usaha untuk UMKM. Seperti yang tadi sudah ada di bumper depan, itu jelas sekali bahwa memang kita ini concern dengan UMKM. Hadir juga malam ini Bapak kita Pak Slamet. Selamat malam Pak Slamet. Lalu hadir juga malam ini Coach Wulan. Selamat malam Coach Wulan, dan langsung saja dimulai oleh Bapak kita Pak Slamet. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersua untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran tentang legalitas usaha UMKM. Jadi memang bagi pelaku usaha, bagi pebisnis, hukum itu antara penting dan enggak penting. Biasanya bagi pelaku entrepreneur, untuk wira swastawan, yang penting adalah bisa jualan, punya barang untuk dijual dan ada pembeli. Hukum itu kadang-kadang di nomor 20 kan, bukan di nomor 2 kan, nomor 20 kan. Karena kebetulan saya ini penyuka kuliner, saya suka untuk mencoba hal-hal baru. Saya pernah menemukan satu produk kuliner yang cukup enak, yang cukup viral gitu. Tetapi saya tanya kepada pemiliknya tentang beberapa poin hukum untuk produk UMKM. Yang pertama, saya tanyakan apakah merek tersebut sudah didaftar atau belum.
Dia tanya, maksudnya apa Pak? Berarti belum. Gitu ya. Tetapi karena ini sudah terlanjur terkenal, ternyata dia sudah mewaralabakan itu di beberapa tempat. Katanya dia sudah punya sekitar 30 cabang, 30 orang yang ikut menjual produknya secara waralaba. Jadi memang itulah kondisi kebanyakan kita, bahwa hukum itu dianggap tidak penting dalam usaha, dalam wira swasta. Yang penting adalah punya produk dan laku di pasaran. Nah, bersyukur pada malam hari ini kita sadar hukum untuk mempersiapkan segala sesuatunya usaha kita ini agar legalitas usaha kita ini bisa terjamin, kira-kira begitu. Jadi saya mau menawarkan atau mau menyampaikan ini ada beberapa produk, beberapa merek. Ini kira-kira dari yang kita tahu dari mana asalnya. Ini ada Busheri. Ini Bapak Ibu tahu ini merek dari mana? Merek lokal atau merek dari luar negeri? Banyak orang keliru berpikir jika merek Busheri adalah brand luar negeri. Nyatanya Busheri adalah merek dagang yang lahir tahun 80 di bawah naungan PT Vigano Cipta Perdana. Jadi dia adalah produk lokal. Dia adalah UMKM pada awalnya. Berikutnya adalah Excelso. Ini ada kopi yang beberapa lokasi di Jakarta itu hampir setara dengan Starbucks. Nah, kira-kira Excelso ini produk mana? Ternyata Excelso adalah waralaba kedai kopi yang berasal dari Indonesia dan didirikan pada tahun 91 oleh PT Santos Jaya Abadi. Jadi produk-produk kapal api, ABC, Iya. itu produk lokal. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang paling viral belakangan ini, paling ramai dibicarakan di media sosial, paling ramai di teman-teman startup, ada merek fashion Erigo. Erigo ini dia pernah memasang iklan di Times Square di New York. Dia pernah memasang iklannya di Times Square di New York. Ternyata dia adalah berangkat dari produk lokal. Dia adalah berangkat dari UMKM. Dia didirikan oleh seorang pemuda berumur 25 tahun, Muhammad Sadat, yang sudah mendunia. Nah, itu kira-kira jika UMKM kita itu kita kelola dengan baik, kita ada research, kita ada pengembangan, insya Allah UMKM kita ini bukan cuma sebagai jago kandang, tetapi dia bisa go internasional, dia bisa hadir di tengah-tengah pusaran bisnis. Apa kuncinya? Kuncinya adalah di samping dari produk yang memang harus selalu dikembangkan, tapi juga disiapkan dengan kerangka bisnisnya itu adalah antara lain adalah legalitas. Bapak Ibu sekalian, UMKM saat ini mendapatkan satu posisi, mendapatkan perhatian, atensi dari pemerintah yang cukup baik, antara lain adalah dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang dia memberikan ruang lebih besar kepada UMKM. UMKM di dalam Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja mendapatkan cukup banyak perhatian, sehingga pemerintah pun juga sudah menyiapkan satu kementerian yang dipimpin sama Mas Andi untuk mengembangkan kreativitas anak muda, untuk mengembangkan UMKM, sehingga UMKM kita ini kalau kita cek sejak awal, produknya, legalitasnya, pemasarannya, dan modalnya, insya Allah UMKM kita ini akan mendunia. Kita tahu ada satu produk yang cukup ramai, produk furnitur. IKEA adalah bukan pabrikan besar. IKEA adalah kumpulan dari produk-produk UMKM yang diramu, yang dikoordinasikan oleh IKEA untuk dipasarkan dan saat ini menyebar di hampir seluruh dunia, memiliki produk-produk IKEA. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa legalitas usaha UMKM itu perlu? Karena selain kita menyiapkan dasar kita untuk mengembangkan usaha, karena secara kapasitas hukum
apabila usaha kita ini didukung dengan sebuah legalitas, maka dia akan membantu kita semua di dalam melakukan proses produksi, proses transaksi, proses permodalan, bermitra dengan pihak ketiga, dan mendapatkan banyak fasilitas bisnis dari pemerintah. Itu kenapa kita perlu menyiapkan legalitas usaha. Nah, itu saya sampaikan apa saja sih untungnya kita ini menyiapkan legalitas usaha. Yang pertama adalah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum. Kita ini mencari nafkah, mencari keuntungan, mencari penghidupan di negara kita yang mendasar hukum, maka harusnya usaha kita pun juga usaha-usaha yang punya kepatuhan. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu menyiapkan legalitas usaha kita? Karena kita dengan legalitas usaha, kita akan mudah untuk mendapatkan perlindungan dan kemudahan. Saya sampaikan tadi di awal, bahwa pemerintah kita melalui Kemenkraf itu sudah memberikan ruang yang cukup kepada kita semua untuk beraktivitas, untuk berkreasi, untuk melahirkan produk-produk baru, melahirkan kreativitas yang mengarah kepada pengembangan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah kita, jika usaha kita ini memiliki legalitas, maka dia akan membantu membangun kredibilitas, membangun bonaviditas, membangun profesionalisme, sehingga akan berujung pada kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari pasar. Yang keempat adalah mudah untuk mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah, proyek-proyek dari pihak ketiga. Kita mudah untuk mengikuti tender jika ada pekerjaan-pekerjaan besar dari pemerintah. Nah, kita mudah untuk berhubungan dengan pihak ketiga, baik pemerintah, baik perbankan maupun mitra-mitra usaha, lokal maupun internasional. Biasanya beberapa mitra-mitra yang sudah memiliki standar, maka dia mensyaratkan jika kita mau bermitra dengan yang bersangkutan, kita ditanya berbadan hukum atau tidak, legalitasnya bagaimana, perizinan usahanya cukup lengkap atau tidak. Biasanya itu dijadikan standar kita untuk bermitra dengan pelaku-pelaku bisnis yang sudah established, baik lokal maupun internasional. Bukan hanya pelaku UMKM, beberapa kantor hukum sekalipun, itu kalau kita mau mendapatkan beberapa klien dari internasional, biasanya mereka meminta apakah berbadan hukum atau tidak. Karena beberapa kantor pengacara itu membuat firma biasanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemudahan untuk bermitra atau mendapat klien dari kalangan yang lebih luas. Kemudian ada pemisahan harta kekayaan. Ketika yang menjadikan kita gagal kadang-kadang, itu adalah ada pencampuran antara mana uang bisnis, mana uang pribadi. Nah, dengan kita mengurus legalitas, kita mengurus badan usaha kita, maka kita akan memiliki garis pemisah mana harta pribadi kita dan mana harta bisnis kita. Itu menjadi terpisah. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, ini saya akan coba cepat saja. Bagaimana cara untuk mendapatkan legalitas usaha? Sebetulnya dengan adanya Kemenkraf, dan saya pernah sama Coach Milan untuk bertemu dengan Kementerian Koperasi, itu ternyata dan beberapa teman pelaku UMKM di daerah-daerah itu dibantu oleh pemerintah daerah, dibantu oleh kementerian untuk mendapatkan legalitas usaha. Dan sekarang saya kira untuk mencari notaris untuk membuat akta pendirian badan usaha itu juga tidak sulit gitu ya. Di media sosial kita mudah mendapatkan penawaran-penawaran. Membuat akta pendirian PT cuma 5 juta. Sudah mendapatkan akta pendirian, sudah mendapatkan pendaftaran di AHU, Dirjen AHU. Jadi mudah saat ini untuk kita mengurus legalitas. Pertama-tama adalah kita membuat kendaraannya. Kendaraannya itu apa? Kendaraan itu macam-macam. Namanya badan usaha. Namanya badan hukum. Badan hukum yang kita kenal selama ini di Indonesia itu ada badan hukum komanditer Vennoskap atau biasa disebut dengan CV. Kemudian ada badan hukum berbentuk PT atau perseroan terbatas. Ada badan hukum berbentuk firma. Nah, yang kalau yang dulu-dulu itu sering kita
dengar ada badan hukum bernama UD atau usaha dagang atau PD, perusahaan dagang. Jadi banyak. Dan sekarang pun juga masih dimungkinkan untuk membuat badan hukum berbentuk seperti itu. Kemudian ada juga koperasi. Jadi badan hukumnya banyak. Semua itu dibangun di atas akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, dan semua akta pendirian badan hukum itu saat ini harus terdaftar di Dirjen AHU, terdaftar di Kemenkumham. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah membentuk PT badan hukum tersebut, berarti kita itu sudah punya kendaraan. Tetapi kendaraan kita ini belum kita bisa jalankan. Belum bisa kita ajak jalan-jalan di jalan raya. Karena apa? Karena kita belum punya izin. Gitu ya. Makanya ketika badan kendaraan kita sudah siap, badan hukum kita siap, maka kita perlu melengkapi surat-surat agar badan hukum kita itu bisa kita ajak jalan. Suratnya itu apa? Suratnya itu SIUP. Ya. Kalau UKM berarti UMK, jadi izin usaha kecil dan menengah yang cukup diurus di kecamatan. Gitu. Ada dulu ada TDP sekarang tidak diperlukan, tapi diganti dengan NIB, nomor induk berusaha. Itu adalah surat-surat yang perlu disiapkan agar apa? Agar kendaraan kita bisa jalan. Karena apa? Kita sudah punya SIUP, kita sudah punya NIB, kita sudah punya UMK, tetapi belum bisa membawa jenis usaha kita itu apa? Kan? Karena ketika kita sudah membuat akta pendirian, kita sudah punya SIUP, kita punya NIB dan punya UMK, itu kendaraan kita itu baru dapat BPKB gitu. Tapi kita untuk menjalankannya itu perlu SIM. Nah, SIM-nya di dalam badan usaha adalah izin operasional, izin prinsip. Apa itu? Kalau kita bisnis kuliner, maka kita perlu ada PYRT, kita perlu BPOM, kita perlu sertifikat halal. Itu adalah SIM-nya kita, kelengkapan surat kendaraan sudah ada, dengan kita lengkapi dengan PYRT, BPOM, kemudian sertifikat halal, kita sudah bukan hanya bisa lengkap kendaraan kita, tapi kita sudah punya izin, kita sudah punya SIM, kita sudah bisa jalan. Tetapi kita jangan lupa juga memiliki membayar pajak. Gitu ya. Nah, kita harus perlu mengurus NPWP badan. Kira-kira itu yang pertama-tama untuk diurus. Jika kita sudah memiliki legalitas usaha tadi, akta perusahaannya kita sudah ada, kemudian BPKB, izin berkendaraannya kita sudah ada, kemudian SIM-nya, surat izin berusahanya. Kalau bisnis minuman, makanan, kuliner, tadi perlu PYRT, jika diperlukan untuk BPOM, dan produk halal. Jika kita memiliki produk-produk di luar kuliner, maka perizinannya disesuaikan dengan jenis usaha yang kita geluti tadi. Tentunya berbeda. Yang masing-masing jenis usaha ini memiliki izin prinsip atau izin usaha yang berbeda-beda. Kalau bisnis kita itu adalah sekolah, maka pengurusan perizinannya bukan PYRT, bukan halal, tapi ke dinas pendidikan. Kalau bisnis kita adalah bisnis klinik kesehatan, maka kita perlu mengurus perizinan di Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Jadi izin usaha kita ini disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis usaha kita. Nah, itu kalau kita sudah memiliki kelengkapan itu kita kembali pada manfaat tadi. Manfaatnya kalau kita sudah punya badan usaha dan kita punya legalitas usaha ini akan kita mudah untuk bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dengan mitra-mitra, baik lokal maupun internasional. Dan kita juga mudah untuk kita berurusan dengan financial, dengan perbankan, dengan produk-produk keuangan yang lain. Kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dan kita juga mendapatkan kemudahan dari pemerintah untuk mendapatkan modal usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika usaha kita punya produknya bagus, kemudian kita sudah melengkapi kelengkapan legalitas, maka sebetulnya kita sudah bisa jalan dengan tenang. Kita berjalan dengan nyaman. Gitu ya. Tapi kan kita perlu pengembangan, kita perlu memperluas jaringan, kita perlu memperluas pasar, kita perlu memperluas koneksi, kita perlu memperluas storage kita. Nah, untuk itulah maka kita perlu menyiapkan pengembangan dari produk kita. Nah, kalau kita sudah berpikir pada pengembangan, kalau kita bicara tentang pengembangan usaha kita, maka kita bicara tentang hak atas kekayaan intelektual.
kita bicara tentang haki. Apa sih haki itu? Hak atas kekayaan intelektual adalah suatu aset. Aset yang kita bisa jadikan sebagai nilai tambah atas usaha kita. Misalkan haki itu untuk produk makanan itu minimal kita memiliki dua kebutuhan haki. Yang pertama adalah paten. Jika produk makanan kita ini kita meramu suatu menu gitu ya, dan itu unik gitu ya, maka ramuan tersebut kita bisa patenkan. Seperti kalau kita itu lewat, kita nyebut merek nggak apa-apa ya, misalkan kita lewat Kentucky Fried Chicken misalnya, KFC, itu dia bilang ini diramu dengan ramuan-ramuan rahasia yang paten. Paten itu artinya ramuan-ramuan kita itu ramuan rahasia yang hanya kita yang boleh menggunakannya, berkaitan dengan paten. Segala hal berkaitan dengan substansi produk, isi produk, ingredient, ramuan itu di paten. Beda dengan merek. Kalau merek dagang itu adalah sebuah atau merek yang mudah dikenal. Misalkan apa? Misalkan tadi yang di depan tadi saya sampaikan, ada Puseri, ada Excelso, itu namanya merek. Jadi merek. Nah, isi dari Excelso itu paten, gitu ya. Puseri itu merek, tetapi produk yang membangun sepatunya itu paten. Jadi bedanya itu. Nah, minimal produk kita ini memiliki jaminan atau perlindungan paten dan perlindungan merek. Gitu ya. Nah, kalau kita bentuknya adalah karya cipta, nah karya cipta itu misalkan begini, kita menciptakan karya itu bisa buku, bisa karya seni, bisa lukisan, bisa lagu, bisa puisi, bisa modul-modul pelatihan, itu karya cipta namanya. Nah, hakinya adalah hak cipta. Ini juga perlu diurus di Dirjen Haki. Kemudian kita ternyata ahli di dalam mengkawinkan tumbuhan misalkan. Jadi kita mengkawinkan antara tumbuhan satu dengan yang lain, atau misalkan apapun gitu ya. Kemudian terciptalah produk baru. Nah, maka lahir satu varietas baru. Nah, varietas baru atas nama itu juga termasuk produk dari hak atas kekayaan intelektual. Jadi ini perlu diurus terlebih dahulu. Nah, terakhir kalau kita sudah punya kendaraan, kita sudah punya SIM untuk bisa berjalan, kita juga punya perlindungan atas produk kita, baik patennya maupun mereknya maupun yang lainnya, hak ciptanya, maka sebetulnya kita ini siap untuk melesat. Kita siap untuk terbang tinggi. Dengan apa? Dengan antara lain dengan waralaba, dengan franchise. Dengan kita menjual franchise. Jangan juga kita, legalitas usaha kita tidak siap, perizinan kita tidak siap, kemudian hati kita juga tidak siap, kita sudah menyebarkan produk kita, tahu-tahu nanti produk kita diklaim itu adalah haknya orang lain. Akhirnya kita membayar lisensi atas produk kita sendiri. Dan yang paling ramai kemarin, yang cukup menjadi berita di beberapa koran dan media sosial, itu adalah Bensu ya. Bensu itu sebetulnya siapa yang punya hak? Beni siapa itu namanya? Ruben Onsu. Karena Bensu itu ternyata bukan Ruben Onsu, tapi Bensu yang lain. Akhirnya mereka berselisih. Jangan sampai kita itu punya produk yang baik, yang laris di pasaran, tetapi tahu-tahu ternyata ada orang lain yang mendaftarkan merek kita, mengurus paten kita, sehingga kita akhirnya membayar lisensi atas produk kita sendiri. Kenapa? Karena kita lalai di dalam mengurus hak atas kekayaan intelektualnya. Itu juga jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah ada yang meng-share bagaimana untuk mengurus legalitas tadi. Ini pemerintah kita sudah menyiapkan aplikasi yang cukup mudah. Jadi untuk mengurus legalitas itu tidak perlu berhari-hari, tidak perlu kita wirawiri ke dinas perdagangan setempat, tetapi cukup kita melalui online. Bahkan untuk kita membuat badan usaha, badan hukum, itu kita cukup kontak-kontak dengan seorang notaris. Nanti notaris ngecek nama badan hukumnya itu sudah ada atau belum. Jika belum, kita sudah proses, kemudian langsung didaftarkan di Kemenkumham. Bahkan sekarang ini sudah mulai dikembangkan, ada
apa namanya virtual signature. Jadi kita nanti tanda tangan itu tidak perlu hadir di kantornya notaris. Tapi sepanjang kita sudah memiliki digital signature, maka kita cukup tanda tangan dari tempat kita kirim apa namanya datanya dan langsung divalidasi oleh notaris dan ditaruhkan di Kemenkumham. Jadi sekarang insya Allah serba mudah, serba murah insya Allah. Kira-kira begitu pengantar saya untuk materi kali ini. Terima kasih Mas Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Slamet di program Seduh Seminar Edukasi Harian malam ini. Ternyata setelah apa yang dipaparkan dan disampaikan oleh Pak Slamet, ternyata memang betul ya, ternyata sangat penting legalitas untuk usaha ya, untuk salah satu usaha UMKM apalagi ya Pak. Nah, terkadang ini Pak, terpikir di saya kalau masalah legalitas itu kesannya kayaknya sulit sekali gitu ya. Di sini juga kebetulan ini memang ada Coach Wulan ini yang memang sudah lama beliau ini sebagai pemerhati UMKM, jadi yang paling paham, yang lebih paham mengenai permasalahan-permasalahan UMKM ini. Saya mau tanya pendapatnya ini bagaimana. Selamat malam Coach Wulan. Malam. Mau minta masukan lagi ini pendapat Coach Wulan tentang legalitas untuk UMKM khususnya ini, bagaimana pandangan dari Coach Wulan. Dipersilakan Coach Wulan. Ya, terima kasih Pak Slamet. Kalau urusan legal, memang alhamdulillah sudah datang pakarnya. Ini Pak Slamet ya. Mungkin beberapa pertanyaan teman tuh ada begini Pak. Kalau badan hukumnya berbeda dengan merek, itu bisa apa nggak sih? Terus yang sering ditaruh di flyer yang mereknya, bukan yang badan hukumnya kan? Atau harus sama dengan badan hukum? Karena contoh nih, ini kasus, ada kasus nih. Ada yang nanya sama saya nih Japri, jadi dia PT-nya PT ABC gitu ya. Mereknya bukan ABC, bukan nama PT mereknya, jadi mereknya misalnya Happy. Nah di flyer-flyernya yang harus dia taruh itu PT ABC atau merek Happy Pak. Nah itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apakah dalam perjanjian, misalkan kalau mau bikin kerjasama nih dalam perjanjian, kan yang udah terkenal pasti mereknya duluan daripada PT-nya. Nah kalau dalam perjanjian dua belah pihak, misalnya ada kerjasama atau kemitraan, yang ditaruh itu nama merek atau nama PT dalam masalah legal untuk perjanjian. Nah, terima kasih Pak dosen, silakan dijawab. Jadi untuk merek sudah punya badan hukum dan mau ngurus merek. Merek itu boleh dimiliki oleh perseorangan, boleh dimiliki oleh badan hukum. Jadi misalkan Mbak Wulan punya usaha namanya ayam goreng rembulan misalkan. Dikelola oleh PT Wulan Corporation misalkan. Kita ada 3 nih. Mbak Wulan sebagai perorangan, Wulan Corporation sebagai badan hukum, dan ayam goreng rembulan sebagai merek. Nah, merek itu berbeda dengan badan hukum. Badan hukum PT, nama PT itu berbeda dengan merek. Yang menjadi kesalahan, saya pernah diminta untuk ngurusi satu badan hukum namanya A, gitu, PT A. Nah, dia bilang, Pak, kalau saya udah daftar PTA, berarti kan orang-orang nggak boleh PTA lagi. Kan berarti itu sudah menjadi merek saya. Salah. Karena apa? Karena badan hukum dengan merek itu berbeda. Badan hukumnya itu adalah kendaraannya. Seperti kita tadi, taruhlah misalkan kita punya kendaraan Toyota. Toyota, kalau Toyota itu udah merek ya. Jadi kita punya kendaraan kita itu adalah punya namanya nama kendaraan, tapi bukan nama apa yang kita jual. Jadi badan hukum dengan merek itu berbeda.
meskipun merek dia boleh sama dengan badan hukum namanya, dan boleh tidak. Tadi pertama, boleh merek itu atas nama perorangan dan boleh atas nama badan hukum. Dan badan hukum belum tentu merek belum tentu nama badan hukum, meskipun boleh antara badan hukum dengan merek itu namanya sama. Sejatinya berbeda. Yang kedua, tentang perjanjian. Misalkan kalau perjanjian itu yang berjanji adalah badan hukumnya, bukan mereknya. Misalkan Coach Fulan itu berjanji membuat perjanjian dengan supplier ayam, ya, maka di dalam perjanjian yang disebutkan bukan ayam geprek rembulannya, karena ayam geprek rembulan itu adalah nama merek. Dia tidak bisa mewakili atau dia tidak bisa berbuat hukum karena merek. Dia aset, dia barang mati. Nah, yang bisa berkontrak siapa? Yang bisa berkontrak adalah badan hukumnya. Apa? PT Fulan Corporation-nya itu yang bisa berkontrak. Nah, kalau mau disebutkan dalam kontrak, maka penyebutannya begini. Jadi yang bertanda tangan atau yang membuat kontrak itu adalah satu, PT Fulan Corporation, badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor sekian-sekian, legalitasnya disebutkan seperti apa, alamatnya di mana, dalam hal ini diwakili oleh siapa, direkturnya, yang dikenal sebagai pemilik merek ayam geprek rembulan. Jadi kalau mau disebut mereknya di situ, bukan di badan pihak yang berkontraknya. Tapi yang berkontrak adalah badan hukumnya, bukan mereknya. Kira-kira begitu ya. Ya, dikarenakan waktunya yang terbatas, bisa di grup, gabung di grup Yespreneur. Ya, begitu ya. Silakan Ibu, closing-nya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir. Luar biasa ya, ini materinya menarik mengenai legalitas, dan ini banyak sekali para pelaku UMKM yang masih belum paham untuk legalitas ini, karena yang namanya legalitas itu nggak cuma sekedar UMK atau INIB ternyata ya. Jadi ada merek, ada haki, ada paten, dan beberapa dokumen lain yang memang kalau mau keperluan ekspor itu tergantung dari negara yang dituju. Jadi itu betul sekali yang disampaikan oleh Pak Slamet. Kalau tadi ada teman yang bertanya, kalau saya mau ekspor ke Amerika atau ke mana gitu, apakah surat-surat izin yang diperlukan, itu harus ditanyakan kepada Dirjen Perdagangan dari KBRI tersebut. Ya, jadi makanya kalau Yespreneur mengadakan pelatihan atau training ya, khususnya kayak kemarin kita dengan Mesir, dengan Vietnam, itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh dubesnya atau Dirjen Perdagangannya untuk bagaimana cara-cara ekspor. Ini semua pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa ditanyakan di grup. Tadi Mas Yusuf dari chat grup sudah menyampaikan link dari Yespreneur, jadi teman-teman silakan gabung untuk bertanya. Dan terima kasih buat semua yang sudah terlibat dari studio DPN Gelora dan juga Pak Ian yang sudah bersedia menjadi MC menggantikan Pak Adi yang memang sedang bertugas. Kemudian terima kasih juga buat Pak Slamet ya, ini luar biasa. Jadi Pak Slamet ini kalau teman-teman mau tahu, beliau itu yang mendampingi Bang Fahri Hamzah. Wah. Terus menang pula. Jadi luar biasa nih Pak Slamet ini ya. Jadi diam-diam udah level nasional itu. Terima kasih Pak Slamet, juga terima kasih buat semua teman-teman. Silakan MC moderator untuk segera ditutup. Ya, baik. Terima kasih Coach Fulan, terima kasih Pak Slamet, terima kasih tim studio. Akhir kata, saya sebagai MC Yanuar Taslim mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yespreneur. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil yaitu di keluarga.